Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Materi kita hari ini adalah pecahan desimal. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan masuk ke pecahan desimal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mampu mengubah pecahan desimal menjadi bentuk biasa maupun bentuk pecahan campuran. Nah, sebelum belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Untuk materi pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, anak-anak silahkan dibuka buku paketnya halaman 20. Kita akan mengubah pecahan 1/4 menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang memiliki bilangan berkoma. Ya, jadi bilangannya ada komanya. Kalau tidak ada koma berarti namanya bukan pecahan desimal. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jika pembaginya lebih kecil daripada yang akan dibagi, coba lihat angka 1 lebih kecil daripada angka 4, maka kita berikan pada hasilnya 0, ya, wajib ada komanya karena di sini akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Oke, karena di atas dikasih 0, di bawah juga harus kita kasih 0, jadinya 10. Oke, langsung saja kita bagi. 10 dibagi 4 adalah 2. Nah, pasti anak-anak ibu mau bertanya kan, kok 10 dibagi 4 hasilnya 2? Nah, di sini akan ibu jawab langsung pertanyaannya. Nah, jadi anak-anak boleh menggunakan cara seperti ini. Nah, ditarik garis sebanyak 10 buah, kemudian dibagi atau dipisahkan menjadi 4 karena kita akan membagi dengan angka 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung ada berapa ikatan. Nah, ternyata ada 2. Sedangkan 2-nya lagi ini sudah tidak bisa dibagi 4 karena tidak cukup, ya, cuman 2. Nah, jadi ini kita sebut dengan sisa. Nah, kalau kita membagikan secara bersusun ke bawah, sisanya itu kita anggap saja tidak ada, ya. Nah, jadi yang kita gunakan hanyalah hasil yang bisa dibagi. Nah, hasilnya adalah 2. 2 hasil pembagian, bukan sisanya. Nah, jadi 10 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Nah, setelah dibagi, kemudian tahap selanjutnya adalah dikali. Nah, hasilnya 2 kita kali dengan 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Setelah dikali kemudian dikurang. 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Oke, kemudian kita balik lagi ke tahapan pertama, yaitu pembagian. Nah, 2 tidak bisa dibagi 4 karena 2 lebih kecil, maka kita kasih 0 lagi. Ya, di atasnya sudah tidak perlu lagi dikasih 0. Oke, sekarang 20 dibagi 4. Nah, 20 dibagi 4 adalah 5. Kalau anak-anak belum mengerti atau belum tahu bagaimana caranya, nah, boleh menggunakan cara seperti yang sudah ibu ajarkan tadi. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Caranya adalah anak-anak ibu tarik garis sebanyak 20 buah. Nah, seperti ini anak-anak bikin. Kemudian dibagi menjadi
4. Nah, dihitung ya, 1, 2, 3, 4, kemudian dikasih garis. Nah, seperti ini. Nah, pas ya, 20 dibagi 4 tidak ada sisanya. Nah, kita hitung ada berapa ikatan. 3, 4, 5. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 5. Artinya 20 dibagi 4 adalah 5. Nah, jadi anak-anak tidak usah bingung lagi. Selanjutnya dikali ya, 5 dikali 4 20, kemudian dikurang. Nah, 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Artinya pecahan 1/4 bentuk desimalnya adalah 0,25. Oke, untuk contoh berikutnya kita masih mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau bilangan yang berkoma. Oke, langsung saja kita menggunakan cara pembagian ke bawah atau pembagian bersusun ke bawah. Nah, caranya adalah dengan membagi, mengkali, dan mengurang. Nah, oke, langsung saja. 5 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Nah, kalau masih belum mengerti, boleh menggunakan cara seperti yang Ibu ajarkan tadi, menggunakan garis-garis. Oke, setelah dibagi kemudian dikali. Berarti 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Setelah dikali kemudian dikurang. Oke, kemudian kita kurang. 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke tahap pertama, yaitu bagi. Nah, 1 dibagi 4, 1 tidak bisa dibagi 4 karena 1 lebih kecil dari 4. Caranya adalah dikasih koma. Nah, pada hasilnya lihat ya, Ibu kasih koma. Nah, karena di atas dikasih koma berarti di bawahnya dikasih 0. Tidak perlu lagi 0, karena di depannya sudah ada angka 1. Ya, jadi cukup dikasih koma saja. Kemudian kita bagi, 10 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, tadi setelah pembagian adalah perkalian. Berarti hasilnya 2 dikali 4 adalah 8. Nah, setelah perkalian adalah pengurangan atau kita kurang. 10 dikurang 8 adalah 2. Nah, di sini kita dapat angka 2. 2 lebih kecil daripada 4. Ya, jadi tidak bisa kita bagi. Caranya adalah kita beri angka 0. Ya, kita beri 0 lagi. Nah, kemudian kita bagi. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, kalau anak-anak Ibu belum paham, boleh menggunakan cara seperti yang sudah Ibu ajarkan tadi dengan menarik garis. Oke, setelah dibagi kemudian dikali. Berarti 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, setelah dikali kemudian dikurang. Berarti 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Jadi bentuk pecahan desimal dari 5/4 adalah 1,25, karena desimal adalah bilangan berkoma. Nah, selanjutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Oke, silakan dilihat pada halaman 20. Pecahan campuran 1/4 akan kita ubah menjadi pecahan desimal atau bilangan yang berkoma. Nah, terlebih dahulu kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara seperti pada pertemuan minggu kemarin. Oke, langsung saja kita kalikan ke bawah ya. 1 dikali 4 ditambah 1. Bilangan caca dikali penyebut ditambah pembilang. Nah, itu rumusnya ya. Oke, langsung saja. 1 dikali 4
4 ditambah 1/4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi pecahan biasanya adalah 5/4. Kemudian jika kita sudah dapatkan pecahan biasanya, nah pecahan biasanya inilah yang akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Oke, langsung saja 5/4. Tadi 5/4 adalah pecahan biasa dari 1/4. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, caranya menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Oke, langsung saja 5 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Kalau anak-anak ibu masih bingung cara pembagian, kenapa 5 dibagi 4 hasilnya 1, silahkan menggunakan cara seperti yang sudah ibu ajarkan tadi, yaitu dengan cara menarik garis. Nah, langkah-langkah pembagian ke bawah, yang pertama adalah dibagi, setelah dibagi kemudian dikali. Nah, 1 dikali 4 kemudian dikurang. 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Nah, 1 lebih kecil daripada 4, berarti 1 tidak bisa dibagi 4. Caranya adalah dengan memberi koma pada hasilnya. Bukan 0, ya, karena ada angka 1 di depannya. Jadi tidak perlu diberikan 0 lagi. Nah, 0-nya kita berikan pada angka yang di bawahnya. Nah, setelah diberi angka kemudian kita bagi. 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, setelah dibagi kemudian dikali. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Setelah dikali kemudian dikurang. 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya 2, kemudian kita kembali lagi ke tahapan pertama, yaitu membagi. Ya, berarti 2 dibagi 4, karena tidak bisa atau 2 lebih kecil dari 4, dikasih 0 lagi di bawah. Di atas sudah tidak perlu, ya. Sekarang 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kalau belum tahu caranya, silahkan gunakan cara seperti yang ibu ajarkan tadi. Nah, setelah dibagi kemudian dikali. 5 dikali 4 20. Setelah itu kemudian dikurang. 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah 0 berarti kita sudah dapat, ya, hasil akhirnya. Jadi pecahan campuran, nah tadi pecahan campurannya adalah 1/4, bentuk desimalnya adalah 1,25. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran. Caranya di sini ibu ada contoh pecahan desimal 0,12, kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,12 kita tulis 12 aja, nolnya tidak usah kita tulis, ya, karena angka 0 di depan itu tidak ada artinya. Kita hitung berapa angka di belakang koma. Ternyata ada 2 angka di belakang koma. Kalau nolnya ada 2 berarti per 100. Nah, selanjutnya di sini bilangan desimal itu bilangan berkoma, ya. Oke, 0,25 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, langsung aja kita tulis 25 per, kita hitung berapa angka di belakang koma. Ya, ada 1, kita tulis 1, kemudian 2. Perhatikan, ya, yang ibu garis bawahi. Nah, ada 2 angka di belakang koma. Kalau nolnya ada 2 berarti per 100. Oke, selanjutnya Oke, 1,375 kita ubah ke pecahan
biasa. Kita tulis semua angkanya 1375 per, kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Perhatikan ya, angka di belakang koma yang ibu garis bawahi. Oke, 1, kita tulis nolnya 1, 2, 3. Jadi angka di belakang koma ada 3, di depan koma tidak dihitung. Jadi kalau nolnya ada 3 berarti per 1000. Oke, untuk contoh selanjutnya, pecahan desimal 1,2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti kita tulis angkanya adalah 1 dan 2 per, kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Nah, lihat yang ibu garis bawahi hanya ada 1 angka. Berarti kalau nolnya ada 1 artinya per 10. Nah, untuk contoh selanjutnya, 1,25 berarti yang kita tulis adalah 125 per, perhatikan ada berapa angka di belakang koma. Yang ibu garis bawahi ada 2, berarti nolnya juga ada 2. Oke, kalau nolnya ada 2 berarti per 100. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, selanjutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Oke, 1,25 berarti kita tulis 125 per, kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Perhatikan yang ibu garis bawahi, 1, 2, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka berarti nolnya ada 2. Kalau nolnya ada 2 artinya per 100. Nah, kita dapat nih angka 125 per 100. Oke, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran jika angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti angka tersebut atau pecahan tersebut bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, karena di sini angkanya besar, nah di sini bisa kita sederhanakan. Kemarin kita sudah belajar cara menyederhanakan pecahan atau mengecilkan pecahan. Ya, caranya adalah dengan membagi. Ya, kalau menyederhanakan pecahan itu caranya cuma satu, yaitu dengan membagi. Nah, dengan angka yang sama. Oke, kita bagi 25. Nah, kalau anak-anak ibu tidak bingung caranya, cara pembagiannya boleh menggunakan pembagian ke bawah seperti yang sudah ibu ajarkan pada pertemuan pada minggu kemarin. Oke, kita dapat ya, setelah disederhanakan hasilnya adalah 5/4. Nah, kita sudah dapat pecahan 5/4 ini, kemudian kita ubah ke pecahan campuran. Caranya dengan menggunakan pembagian bersisa. Oke, langsung saja kita bagi. 5 dibagi 4, 1. Setelah dibagi kemudian dikali, 1 dikali 4, hasilnya adalah 4. Setelah dikali kemudian dikurang, 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, masih ingat pelajaran minggu kemarin? Rumusnya adalah rumus pecahan campuran hasil sisa per penyebut. Hasilnya adalah 1, kita tulis, sisanya 1 per penyebutnya 4. Jadi pecahan desimal 1,25, bentuk pecahan campurannya adalah 1/4. Nah, itulah tadi yang dapat ibu sampaikan. Kita sudah mempelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal, campuran menjadi desimal, dan sebaliknya.
Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.